Halo, apa kabar? Salam 1 2 3. Yes, yes, yes. Kebetulan agak santai, jadi saya mau bikin satu satu konten. Kenapa? Mungkin bapak-bapak, rekan-rekan yang atau pimpinan perusahaan atau owner pemilik perusahaan bertanya, kenapa saya membuka di bawah agen? Ya, tentunya kan ada agen. Agen ini diambil sama kaki-kakinya. Kenapa saya membuka kaki-kaki dealer-dealer? Bahasa saya itu retailer ya. Kenapa tidak mencari agen lagi? Karena agen yang kemarin kan di Kalimantan Barat kan tidak mau bermain produk kami, produk saya. Saya mau share kepada rekan-rekan yang sebagai sales, ini kan kita menukar strategi, dan kepada pimpinan manajemen perusahaan, juga kepada pemilik perusahaan. Saya berbicara seperti ini adalah saya di atas, dalam arti kata perusahaan yang saya bekerja itu adalah perusahaan yang baru dan baru merintis mau berkembang, dan pemilik dealer atau agen di Kalimantan Barat itu adalah memegang suatu merek yang sudah terkenal, yang sudah berkembang. Bagaimana produk saya bisa terkenal, orang tahu, distribusinya, kalau agen yang sebelumnya tidak mau ambil produk saya? Jadi itu ya, jadi teman-teman, agen di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, sudah memegang satu produk. Ketika saya datang, dia tidak mau mengambil produk saya karena produknya ini kan baru, produk saya, dan barangnya tidak laku. Yang laku adalah produk ini, itu kata beliau. Dan sesungguhnya berdasarkan data memang seperti itu kenyataannya ya teman-teman. Jadi Bapak Ibu dan pemilik manajemen atau pemilik owner, hari ini saya share kenapa. Jikalau saya bekerja dengan perusahaan Bapak, saya akan lakukan hal itu. Jadi saya tidak pernah takut, karena kita bicara kita, Bapak, ya pemilik perusahaan atau manajemen sudah membayar saya, sudah membayar gaji saya, sudah membayar hotel, sudah membayar tiket pesawat. Setidak-tidaknya saya harus memasang beradu strategi bersama agen ini. Agen tidak mungkin bisa lawan distributor atau prinsipal. Itu prinsip saya satu. Kedua, prinsipal atau distributor banyak keuntungan ya. Jadi untuk para agen atau dealer, bukan kita bicara sombong, minta maaf. Jadi jagalah hubungan antar prinsipal, apapun itu, bidangnya apapun itu, supaya kalian tidak merasa ketika produk kami jalan atau produk apapun itu jalan, nanti kalian yang, maaf bahasa saya, merepotkan. Ya tentunya tidak juga, itu dari sisi saya, ini dari pengalaman saya. Saya bisa berkata seperti ini kenapa? Karena ketika agen yang di Pontianak tidak mau main produk kami, di mana produk kami sudah berkembang, merek kami sudah berkembang, perusahaan kami mau berkembang. Jadi ketika tidak mau main produk kami, saya secara orang bekerja juga sebagai seorang sales ya luar kota, harus berpikir strategi saya. Makanya kenapa saya waktu itu melihat dan bertanya kepada mereka, kabupaten-kabupaten yang mana dari kota ini ke kota ini berapa jam. Tentunya saya ambil ke Singkawang, itu 3 jam dalam perjalanan waktu itu. Dan saya ketemu dengan satu dealer ya, dan ternyata mengambil produk saya. Ternyata yang dealer atau customer atau retailer atau grosir itu mengambil sama di Pontianak, tapi dengan merek yang berbeda. Nah, saya ketemu beliau yang di Singkawang, itu satu. Dan kedua, saya pernah ke Sanggau. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu, saya ada punya map. Ini adalah peta Kalimantan Barat. Ketika saya mensurvei, saya akan melihat ya, ini kabupatennya ada berapa. Ya, saya akan pergi ke sana dan akan mensurvei tentunya. Nah, saya ada di kota Singkawang, itu satu customer saya, dan saya buka di Sanggau, ada juga tentunya. Nah, dari situ sudah bisa melihat saya ada letak 1-3 jam, satu antara Pontianak ke Sanggau itu kalau nggak salah 4 jam. Nah, dari situ
sudah mengetahui bahwa jalur distribusi saya bagaimana akan dilihat setahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau berapa bulan, atau 1 tahun ke depan. Nah, dari situ saya bisa melihat bagaimana cara mendistribusi barang-barang saya, merek-merek saya. Tentunya yang di kota Singkawang juga berkata, boleh kan saya masuk ke Pontianak atau ke kabupaten lain, karena jalurnya di Singkawang untuk dealernya sudah tahu, sudah ada segmennya, marketnya ketika dia melakukan distribusi itu. Nah, bagi saya tidak bisa melarang karena agen yang di kota Pontianak tidak mau memainkan produk kami. Tentunya saya harus lapor dengan manajemen bahwa apa yang saya lakukan itu adalah hasil dari usaha dealer kota si A dan kota si B. Pertanyaan saya, para manajemen atau top levelnya atau pemilik perusahaan, satu agen atau lebih mau dengan 2 grosir, ya. Jadi satu agen bisa ambil 5.000, 2 agen nih bisa ambil 5.000, dan ini bisa berlipat, bisa 10.000. Satu agen ambil 10.000 mungkin tidak selalu, tapi 2 agen atau 3 dealer ini atau 3 grosir ini bisa ambil lebih banyak. Nah, kenapa saya memasang strategi seperti itu? Karena saya mau ambil market, mau ambil pasar. Makanya saya cari dealer di Singkawang, kota Madia, Singkawang dan Sanggau. Dari situ saya melihat perkembangannya, jalur distribusinya ya juga merata. Dan dari sisi keuntungan, yang dulunya mereka ambil produk sebelumnya terkenal, justru mereka mengurangi. Kenapa? Dari produk kami ini ada beberapa program, seperti ada potongan harga, ya, ada program pengambilan apa, ya, ada ketika harga turun ada potongannya. Ya. Jadi teman-teman, ya, untuk rekan-rekan juga para manajemen dan juga pemilik owner, saya lakukan itu karena pertama, karena sekali lagi saya katakan, kita adalah perusahaan kecil. Mereka tidak mau ambil barang kita. Bagaimana caranya? Karena perusahaan kita harus berkembang. Ya, saya melakukan hal itu. Tidak butuh lama. Itu ya memang benar. Dan cara seperti itu adalah cara yang menurut saya, kasat mata saya, sukses. Dari hal itulah saya menilai bahwa tidak ada kata yang tidak laku untuk melakukan produk. Waktu mungkin dia tidak iklan TV, atau dia tidak iklan di radio atau koran, tidak ada yang bilang tidak laku produk. Asal ada beberapa grosir atau di bawah agen yang mau fokus produk kita. Yang bilang tidak laku adalah agen itu. Kenapa? Karena itu adalah menjadi saingan. Marketnya akan diambil. Ya, jadi mereka menolak barang kita. Yang tentunya ya, apa bedanya, maaf kata, mobile phone ya, di dunia HP mereknya ini, di dunia HP mereknya ini. Bedanya apa? Ada beda harga, beda warna, beda dari sisi finishing, beda harga, beda dari sisi mungkin ada iklannya, mungkin iklan para artis atau apa. Tapi di sisi saya adalah dari sisi harga, dari sisi pelayanan, dan dari sisi keuntungan. Nah, dari situ saya merasa kalau saya tidak lakukan hal itu, perusahaan sudah bayar gaji saya dan perusahaan kami mau berkembang. Nah, buat para mungkin pemilik owner atau pemilik perusahaan atau manajemen, top level manajemen, ketika rekan-rekan atau bapak ibu menanyakan kepada saya kenapa saya, intinya saya adalah saya mau perusahaan saya yang saya bekerja mau menghasilkan sesuatu dan berkembang, dan saya mau dalam suatu daerah, dalam suatu provinsi, merek saya yang saya kerjakan itu adalah merek yang sangat, bahasa saya, ketika merek yang si A nomor 1, paling tidak saya nomor 3 atau nomor 2. Itu kan butuh proses, teman-teman, harus sales. Nah, kita sebagai sales atau sebagai orang kerja juga harus memaksimalkan, maintain, ya, memfollow up seberapa jauh, seberapa lama, seberapa rajin bahasa kita, pendekatan kita, approve-nya kepada customer kita. Apapun itu produknya, apapun itu
bahasa saya, apa yang kalian kerjakan, produknya maksud saya itu kalian tinggal mempelajari saingan kita, kompetitor kita apa sesungguhnya. Nah, buat saya sebagai seorang pekerja, saya tidak akan pernah takut. Kemarin saya kasih tip kan, saya boleh kalah di lautan. Di laut mungkin ada hiu, di lautan ada hiu, tetapi di sungai saya adalah buaya. Di lautan mungkin saya kalah, tapi di sungai saya menang. Prinsip ini ketika saya mengerti tentang prinsip ini, saya baru tahu mungkin di mata agen yang sudah terkenal, yang sudah bermain merek yang terkenal, menganggap perusahaan kami kecil atau menganggap saya seorang pekerja kecil, tidak ada artinya. Tetapi di mata toko grosir atau retail 1, retail 2, mereka menganggap saya, maaf kata, ibarat bahasa saya, rezeki. Ada prinsipal, ada distributor yang datang untuk memperkenalkan produknya, dan itu kan membawa keuntungan, tentunya membawa keuntungan. Prinsipal distributor datang kan membawa keuntungan buat para dealer. Nah, saya mau share apa yang saya lakukan ini bukan masalah saya hebat, tidak, tetapi saya mau mengembangkan suatu perusahaan. Bagaimana saya, ketika ada saya, perusahaan ini maju, bukan ketika tidak ada saya, perusahaan ini malah mundur. Tidak, dimanapun saya bekerja, saya akan memberikan kontribusi bagaimana caranya mengembangkan produk ini yang tidak laku jadi laku, maaf, yang dulunya tidak dianggap jadi dianggap, yang dulunya merasa diacuh tak acuh. Tetapi saya katakan bagaimana ya dengan segala sumber daya manusia saya, energi saya, tentunya dalam sales marketing, dalam strategi pemasaran saya, bagaimana apa yang saya lakukan, baik itu di iklan koran, iklan radio, atau event-event pameran, atau bikin program untuk gebrakan, bahwa produk saya pasti jalan. Nah, dari situlah kita baru mengetahui ketika ada yang fokus dengan produk kita, berarti produk kita, perusahaan kita maju. Ketika dealer fokus produk kita, berarti dealer itu akan pasti maju dan keuntungan akan banyak diambil dan didapatkan. Nah, untuk rekan-rekan sebagai sales, ya, strategi ini adalah strategi saya di dalam dunia mobile phone. Kalau teman-teman mau lakukan strategi ini, mau terapkan strategi, tentunya harus konsultasi dengan manajemen, ya, para top manajemen, para pemilik owner. Gaji pendapat Anda ketika mau besar bukan masalahnya ketika Anda sekolah tinggi, tetapi Anda bisa memberikan kontribusi dengan ide-ide bagaimana perusahaan yang Anda, tempat Anda bekerja itu adalah maju. Itulah namanya, ibarat kata saya itu, memberi kontribusi. Jadi bukan ketika Anda sekolah tinggi tentunya gaji tidak besar, bukan. Saya tidak berkatakan hari ini adalah hari-hari ini ketika Anda tidak sekolah tinggi tidak masalah, tetapi Anda jual ide, jual program, tentunya dengan berkarakter. Nah, saya sebagai orang kerja, sekali lagi, apa yang saya terapkan itu saya bisa bagikan di channel saya di Indra 64 ini. Jadi bukan masalah saya merasa hebat, tidak. Saya lakukan ini adalah, itu udah saya ketika saya berada di Kalimantan Barat. Dan ada juga itu, nanti kita bikin, ada satu juga tentunya di Kalimantan Selatan. Bagaimana ada satu produk yang sudah saya kenal, orangnya juga, produknya tidak mau menolak merek kami dan juga menolak saya. Tentunya kami juga tetap jaga hubungan. Tidak butuh waktu 3-6 bulan tuh. Apa yang saya kerjakan sepersis di Kalimantan Barat. Itu saja buat teman-temanku, buat rekan-rekan, buat para top manajemen. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan berkata dan share tentang marketing, tentang salah strategi pemasaran. Tetapi itu yang saya dapatkan sampai hari ini. Saya, kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan yang melihat channel saya tidak pernah takut apapun mereknya, apapun produknya, yang dengan barang yang tidak laku saya tidak pernah takut. Dan bagaimana saya sebagai orang kerja di perusahaan Bapak, saya akan memberi kontribusi yang besar. Bukan masalah pendapatan gaji saya. Pendapatan gaji saya, Bapak Ibu, rekan-rekan top manajemen bisa membayar saya. Tetapi kita bermain jual ide, jual pemasaran, dan jual strategi.
Cukup sekian untuk hari ini, kiranya ini bermanfaat ya. Bagaimana kita mengembangkan ekspansi produk kita yang dulunya tidak disukai, yang dulunya tidak dihargai, dan bagaimana produk kita itu eksis dalam suatu wilayah provinsi. Terima kasih. Salam dari saya 123. Kiranya ini menjadi kekuatan, sharing ini menjadi suatu ilmu yang baru apa yang saya bagikan. Mohon maaf kiranya kalau ada kekurangan, kiranya bisa komen dan like, dan jangan lupa subscribe supaya saya bisa memberikan kontribusi tentang strategi marketing berikutnya, supaya pengalaman yang saya dapatkan selama ini tentunya berguna buat para salesman, para marketing, juga tentunya yang berada di lapangan di luar kota. Kiranya kalian tetap jaga kesehatan semuanya. Oke, terima kasih, selamat malam.